sis- eh, tidak suka sistem apa namanya senior junior gitu rekan-rekan sekalian. Jadi panggil nama saya juga nggak masalah. Jadi saya akan membagikan ini share screen dulu sebentar ya. Ya, apakah sudah terlihat ya, Bu Seli? Sudah Mas, sudah terlihat. Oh iya iya. Terima kasih. Jadi kalau tidak salah beberapa 2 minggu yang lalu waktu itu saya sempat di Jogja juga, Bu Seli menginfokan ke saya untuk kuliah ini ya, untuk mengajarkan atau berbagi ilmu perihal manajemen proyek atau manajemen konstruksi untuk penerapannya di lapangan. Waktu itu karena saya slow dan bertepatan dengan hari Sabtu, maka saya iakan. Eh, Memang kenapa sih apa namanya saya dibilang di sini penerapan ilmu manajemen konstruksi sedangkan mata kuliahnya kita sendiri manajemen proyek. Ya, ada sedikit berbeda ya adik-adik atau teman-teman sekalian. Kalau manajemen proyek itu luas karena proyek itu banyak jenisnya. Sedangkan kalau karena pengalaman terakhir saya di 6 atau 7 tahun terakhir saya bekerja setelah lulus dari STTNAS atau ITN itu di bidang konstruksi atau pelaksanaan konstruksi lapangan. Jadi pagi ini akan saya berikan atau berbagi ilmu mengenai penerapan ilmu manajemen konstruksi. Seperti itu lebih spesifik proyek konstruksi seperti itu. Ya, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin beberapa rekan-rekan kalau mengikuti kegiatan di STT Nasma, ITN ya, sorry. Itu di jurusan maupun kampus itu mungkin ada beberapa pernah ketemu saya, tapi ada beberapa juga yang belum. Tapi alangkah baiknya saya memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Arhat Hartadi. Sama kok kita, saya juga dulu punya nomor mahasiswa ya. Ini nomor mahasiswa saya nih 1100111010. Dari nomor mahasiswa berarti kan ketahuan ya bahwasannya saya angkatan 2011 nomor 10. Dulu waktu saya kuliah dulu, sekarang mungkin jumlahnya mungkin sekitar 40-50 orang ya, angkatan 2021, tapi saya dulu cuma 11 orang. Sangat sedikit dan tidak ada perempuan waktu itu. Ya, untuk background pendidikan, saya aslinya dari Ambon, Maluku, SMK Negeri 3 Ambon dulu saya sebentar. Ya, SMK Negeri 3 Ambon dari tahun 2008 sampai 2011. Mungkin rekan-rekan semua yang dari Ambon pasti tahu SMK Negeri 3 Ambon di mana. Jurusan kebetulan masih relate dengan teknik sipil yaitu teknik gambar bangunan. Kemudian setelah lulus, saya melanjutkan studi di STTNAS Yogyakarta atau ITNY ya sekarang namanya. Dulu namanya masih STTNAS Yogyakarta. Saya dari tahun 2011 sampai 2015 tentunya jurusan teknik sipil dan alhamdulillah pada tahun 2021 kemarin di akhir tahun saya mendapatkan beasiswa LPDP. Mungkin rekan-rekan ada yang sudah familiar dengan beasiswa LPDP untuk melanjutkan studi saya S2 di Universitas Indonesia yang rencananya akan dimulai di pertengahan tahun 2022 ini dengan konsentrasi dengan jurusan tetap teknik sipil dengan konsentrasi manajemen konstruksi. Itu adalah background pendidikan saya. Untuk working experience atau pengalaman kerja setelah lulus tahun 2015, kemudian saya bekerja di PT Multibangun Aditama Konstruksi di antara tahun 2015 sampai 18 sebagai quantity surveyor. Kemudian saat ini saya bekerja di Shimizu Corporation dari tahun 2018 setelah resign dari Multicon sebagai QS Procurement. Jadi apa sih Shimizu Corporation? Shimizu Corporation sendiri itu kontraktor dari Jepang ya. Proyek yang besar itu mengerjakan MRT Jakarta. Seperti itu. Cuma saya kebetulan masuknya di high rise building atau bangunan tingkat tinggi, bukan di kayak bangunan-bangunan infrastruktur seperti itu rekan-rekan. Oh iya, untuk
ke depannya atau dalam pemberian materi ini sistemnya kalau bisa kita lebih diskusi ya rekan-rekan. Barangkali ketika saya menyampaikan ada tanggapan atau ada pertanyaan langsung di apa itu ya yang di angkat tangan atau di Zoom-nya itu high five atau ya seperti itu ya. Tolong tanya saja, nggak usah sungkan-sungkan karena saya juga kebetulan dari background yang sama ya, dari teknik sipil di TNI. Seperti itu. Oke, untuk penjelasan mengenai penerapan manajemen konstruksi sendiri, ini based on pengalaman saya beberapa tahun terakhir di beberapa proyek, yaitu kalau di Shimizu saya di selama 4 tahun terakhir ada di 2 proyek saya kerjakan, yaitu Dharma Wangsa proyek. Itu terdiri dari 2 tower, masing-masing 25 lantai. Dia itu ada di Jakarta Selatan, di daerah Dharma Wangsa dekat Blok M. Barangkali rekan-rekan yang ada di sekitar situ pasti tahu daerah Dharma Wangsa itu di mana. Ini dikerjakan oleh JO Shimizu BCK. Shimizu sendiri, tempat saya bekerja sekarang, itu mirip pompa air ya namanya, tapi sebenarnya bukan pompa air. Yang tarikannya kencang, apa sedotannya kuat itu bukan ya. Ini Shimizu sendiri itu kontraktor, namanya mirip saja. Dia itu bekerja sama dengan Bangun Cipta Kontraktor ya. Itu jadi kontraktor asing yang datang ke Indonesia itu harus bekerja sama, minimal dia sharing ilmu atau teknologi mereka ke kontraktor Indonesia. Dalam hal ini perusahaan namanya Bangun Cipta Kontraktor, perusahaan lokal. Ini saya menyelesaikan di tahun 2020 kemarin sebelum COVID. Kemudian saya melanjutkan ke GTEC Factory Extension. Luasannya sekitar 1.386 meter persegi. Ini PT SBCK sama saja. Kalau SBCK ini mirip ya, Shimizu Bangun Cipta Kontraktor tapi disingkat. Itu anak perusahaannya. Lokasinya berada di Cikampek. Barangkali teman-teman melewati bisa melihat ya GTEC. Perbedaannya ini eh, apa saya bilang ini building ya, high rise building sama eh, proyek factory itu. Kalau high rise building itu bangunannya naik ke atas terus, sedangkan vertikal ya kan. Kalau untuk factory biasanya dia horizontal, dia pendek saja 1 atau 2 lantai tapi sangat luas seperti itu. Oke, itu pengalaman saya di Dharma Wangsa Project dan GT Factory di 4 tahun terakhir. Kemudian di 3 tahun yang terakhir lalu ya, maksudnya di antara 2015 sampai 2018, saya juga berkecimpung di proyek Borneo Bay Balikpapan. Ya, ini ada 5 tower di 25 masing-masing 25 lantai. Kalau kita hitung ya 1, 2, 3, 4 dan warna biru ini itu tower kelima seperti itu. Jadi ini di PT Multicon. Di sebelum saya di Shimizu berada di Balikpapan seperti itu. Ini salah satu tempat yang di Balikpapan yang paling waktu itu ya, waktu saya pertama selesai bangun di 2019-an atau 20 itu sangat ikonik, banyak orang yang main ke sini. Kemudian selain di Borneo Bay Balikpapan, saya juga berkecimpung juga atau involve ya di salah satu proyek Ciputra Internasional di mana terdapat 1 tower. Ya ini memang ada banyak tower ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau nggak salah tower yang ini, yang nomor 2 dari atas sebelah kiri ini yang saya kerjakan atau saya ikut bekerja sama di PT Multicom dulu. Lokasinya berada di Jakarta Barat. Jadi ini 4 proyek ini yang akan saya share ke teman-teman. Bagaimana pengalaman saya sebagai QS Procurement ya. Nanti saya jelaskan apa tuh quantity surveyor, apa sih QS Procurement jabatan saya di 4 proyek ini dan penerapannya dalam hal manajemen konstruksi di lapangan atau secara realita di lapangan. Ya. Ya, ini mungkin sudah diajarkan oleh Bu Seli yang ajar Menkon atau Pak Tri ya, Bu? Sekarang, Bu. Sebelum semester ini ya, Bu. Oh, mungkin Pak Tri. beliaunya. Oh, Pak Tri ya. Oke, oke, terima kasih. Mungkin familiar sekali ya kalau
kita belajar segitiga manajemen proyek. Ada biaya, ada mutu, dan waktu ya. Ada satu lagi yang kurang. Teman-teman tahu apa itu? Bisa memberikan masukan ke saya? Pak Tri pasti memberikan ini. Ada 3, ada satu lagi. Ada yang bisa ngasih apa clue apa tuh yang terakhir? Ternyata bukan 3 tapi ada 4. Keselamatan kerja, Pak. Oh ya, betul sekali. Terima kasih Mas Vicky ya, atau Mas Putra ini saya manggilnya ini. Vicky, Pak. Oh ya, makasih Mas Vicky. Jadi benar sekali ada dari 3 itu, ada satu lagi namanya keselamatan kerja atau zero accident. Jadi selain mutu, dalam segitiga manajemen proyek ini selain mutu yang harus diutamakan, yaitu pekerjaan itu harus sesuai dengan spesifikasi, harus sesuai dengan schedule juga, tepat waktu, dan juga biayanya tidak over budget seperti itu. Akan tetapi di sini saya akan, karena background pekerjaan saya itu lebih ke biaya ya, biaya manajemen proyek atau konstruksi, maka di pagi hari ini kita lebih membahas mengenai salah satu item penting dalam manajemen konstruksi, yaitu biaya. Nah, kalau saya breakdown lagi, apa yang akan dibahas hari ini itu mengenai tentang proses tendering dan struktur organisasi perusahaan jasa konstruksi. Sebenarnya gini, menarik ya. Kenapa tendering? Karena jabatan saya sebagai QS Procurement atau Quantity Surveyor seperti itu. Jadi setiap hari yang saya lakukan adalah melakukan proses tendering untuk mencari subkon atau mandor atau vendor untuk pekerjaan di lapangan seperti itu rekan-rekan. Untuk struktur organisasi perusahaan jasa konstruksi, karena ini 2 kali pertemuan ya. Sabtu ini tanggal 9 ya. Mungkin di 9 tambah 7, 16. Tanggal 16 di minggu depan saya akan memberikan materi mengenai struktur organisasi dan perusahaan jasa konstruksi. Oh ya, sebagai tambahan, saya yakin pasti rekan-rekan di sini juga 1 atau 2 orang atau beberapa orang pasti memiliki pengalaman yang sama atau sudah memiliki pengalaman kerja kemudian kuliah lagi. Jadi saya mohon masukannya ya kalau ada satu dan lain hal yang memang salah dan harus diperbaiki. Saya sangat terbuka untuk masukan dari rekan-rekan sekalian. Seperti itu. Oke, saya lanjut ke sorry. Bentar. Ya. Ya, ini jenis tender yang saya jelaskan tadi ya. Basically, tender itu ada 2 jenis, teman-teman. Ada tender utama yang saya bilang ini dan tender project. Kalau tender utama adalah kontraktor A, let's say saya bilang kontraktor A ya, dia mendapatkan pekerjaan keseluruhan sebuah gedung dari infrastruktur, finishing, plumbing, dan landscape. Jadi gini, misalnya saya beri contoh di ITNY akan membangun masjid ya. Misalnya masjid saya bilang seperti itu. Kemudian dia meng-hire seseorang atau mengenai kontraktor untuk mengerjakan keseluruhan pekerjaan masjid. Bilang aja masjid itu gede banget ya. Jadi dalam sebuah paket yang diberikan itu pastikan ada pekerjaan struktur. Struktur ini seperti besi, beton, casting, finishing seperti painting, plastering, kemudian plumbing dan landscape lah. Tidak mungkin kontraktor A itu bisa menyelesaikan semuanya dengan capability-nya seperti itu jika proyek besar. Saya ini mengatakan proyek yang besar ya. Makanya itu yang dinamakan tender utama. Jadi sudah ada satu pemenang. Dan kontraktor A ini untuk menyelesaikan pekerjaan di lapangan dia harus hire beberapa kontraktor kecil atau kita disebut sini subkontraktor untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, misalnya ini subkon A itu pekerjaan struktur, jadi dia fokus hanya mengerjakan struktur saja. Kemudian subkon B, jadi si kontraktor ini meng-hire beberapa subkon untuk beberapa pekerjaan yang sifatnya berbeda. Itu yang saya maksudkan tender projects. Basically untuk namanya sendiri tender utama sama tender project itu nama yang saya berikan sendiri.
Kalau kita cari di Wikipedia itu mungkin nggak sama ya apa saya jelaskan. Cuma saya berusaha meringkas supaya simple. Ini kenapa saya memberikan lingkaran, karena untuk membatasi masalah ya rekan-rekan, ini yang akan saya sampaikan, bukan tender utama atau bukan tender untuk mencari pekerjaan utama tadi, seperti itu. Karena sudut pandang saya itu dari kontraktor, bukan konsultan. Kalau konsultan mungkin ya dia meng-hire beberapa kontraktor besar untuk mengerjakan dia proyek besar tadi, misalnya kayak ownernya ST Tenas, dia mau bikin masjid besar banget, jadi dia eh, hire beberapa kontraktor-kontraktor besar di Yogyakarta untuk mengerjakan bangunan tersebut. Saya di sini adalah pelaksanaan, lebih ke pelaksanaan tender proyek, seperti itu. Untuk ke materi selanjutnya, ini saya sudut pandangnya di kontraktor ya, di swasta ya, bukan di background pemerintahan. Karena kalau dulu saya waktu STM diajarkan tentang tendering sedikit, itu lebih mengacu kepada sistem di PU ya, PUPR. Tapi saya di sini lebih dalam kuliah saat ini lebih mengacu pada saya bilangnya apa ya, pelaksanaannya di swasta gitu. Sebentar, ini kok maju-maju lagi. Ya ini, saya lanjutkan lagi. Sorry tadi terdistrak. Ya ini. Jadi apa sih bedanya tender di swasta sama tender di pemerintahan? Kalau saya tanya pemerintahan, saya nggak pernah di pemerintahan, saya nggak pernah berkecimpung dengan swasta karena background Multicon maupun Shimizu tempat saya bekerja memang mereka bukannya anti, tapi mereka tidak mau bekerja sama dengan pemerintahan. Jadi saya sulit menjelaskan perbedaan secara spesifik, tapi setahu saya berdasarkan info dari rekan-rekan di proyek pemerintahan, kalau di swasta itu kita lebih transparan dan kita lebih mementingkan lebih cepat atau tidak tender itu terselesaikan, seperti itu. Jadi lebih terbuka, semua orang bisa tahu siapa aja yang mendapatkan, dan transparan, apple to apple. Jadi satu subkon ini atau mandor, satu subkon dan lainnya itu dibandingkan secara setara, tidak ada namanya orang dalam atau nepotisme lain sebagainya. Itu jangan terjadi di swasta. Ya, saya lanjutkan. Sebelum masuk ke materi utama tentang proses tender, saya akan menjelaskan dulu jabatan saya. Jabatan saya sebagai apa sih di saat ini? Jabatan saya itu yaitu QS Procurement yang saya barusan sudah jelaskan di awal. Job desk-nya apa aja sih, Kak? Jadi job desk saya itu ada dua jabatan ya. Pertama QS Quantity Surveyor dan satu lagi Procurement. Sebagai QS, pekerjaan saya itu menghitung kebutuhan material proyek. Material proyek apa saja sih? Semua yang berhubungan dengan material proyek, semua yang berhubungan dengan volume di proyek itu apa? Besi akan saya hitung, meskipun ada bantuan dari rekan namanya berbanding schedule. Saya juga support di situ. Kemudian beton. Jadi untuk proyek itu selesai sampai berdiri, berapa sih beton yang akan terpakai? Kemudian setiap hari kita akan cross check penggunaannya dan material-material lain. Apakah sudah over nggak dari rencana kita? Terus jika over, kenapa seperti itu? Apakah ada pekerjaan tambah dan kurang? Makanya di job desk yang keempat ini menghitung pekerjaan tambah kurang. Tambah kurang itu sangat penting sekali karena jika kurang, maka kita akan diklaim balik oleh owner kita. Jika lebih, kita bisa mengklaim pekerjaan tambah itu ke owner. Kemudian membuat progress project untuk klaim ke owner. Jadi setiap bulannya tim QS ini biasanya akan ke lapangan. Kita akan mengecek di lapangan seberapa proyek ini berapa persen, seperti itu. Jadi dilihat, kita bawa mapping, kemudian kita kalkulasi kembali ke kantor, kemudian kita submit ke owner untuk sudah 80%, sebelumnya 50%, jadi ada 30% pembayaran bulan ini. Seperti itu ya sekilasnya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan daily procurement process.
Apa sih daily procurement process? Daily procurement process adalah kegiatan kalau Indonesianya itu pengadaan barang dan jasa. Jadi barang dan jasa apa saja banyak sekali. Tidak hanya kalau saya dulu waktu kuliah saya kiranya hanya besi aja, beton aja. Ternyata dalam satu bangunan tingkat tinggi, misalnya 25 lantai itu banyak sekali item-item kecil dari scaffolding yang dimana rumit menurut saya ketika itu, tapi lama-kelamaan itu sesuatu yang lumrah dan biasa seperti itu. Dalam procurement proses ini ada namanya tendering. Itulah mengapa saya menggarismerahi melakukan daily procurement proses itu yang berhubungan dengan materi kita, yaitu tendering. Karena dalam procurement proses di dalamnya ada proses tendering seperti itu. Ya, ini procurement adalah atau pengadaan jasa dan barang. Ini saya copy paste dari Wikipedia, adalah proses kegiatan untuk pemenuhan atau penyediaan kebutuhan pasokan atau jasa di bawah kontrak pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Dalam hal ini, bisnis adalah bisnis dalam jasa konstruksi sebuah bangunan. Seperti itu, rekan-rekan sekalian. Oke, saya lanjut ke kita masuk ke materi utama. Jadi dalam proses tender di project itu, kalau saya boleh bilang ada beberapa tahapannya ya rekan-rekan sekalian. Yang pertama, tapi ini saya berusaha membuat simple sebagaimana bisa saya sampaikan supaya mungkin teman-teman 2021 ya, berarti sekarang di mungkin semester 3 atau 4 ya. Itu ada beberapa teman yang mungkin dari SMK, SMA agak susah kita menerima seperti ini. Jadi saya berusaha untuk merangkum, tapi mungkin teman-teman yang background-nya dulu STM atau sudah pernah bekerja itu mungkin lebih cepat menangkap ya. Itu hal yang lumrah. Jadi saya berusaha mensingkatnya sesingkat-singkat mungkin, tentunya dengan background proyek di swasta, bukan pemerintahan. Pertama, untuk tender proses di project itu ada minimal ada 4 langkah utama atau umum yang biasa dikerjakan, yaitu mengundang sakon, kedua adalah negosiasi, ketiga adalah penentuan pemenang, dan keempat adalah kontrak kerja. Dari keempat ini sebenarnya bukan hal yang simpel ya. Dari mengundang negosiasi pemenang atau 1 atau 2 minggu, untuk proyek untuk pekerjaan kecil mungkin bisa ya, seminggu itu paling bisa. Tapi untuk proyek yang besar, misalnya suplai besi atau suplai beton atau pelaksanaan beton untuk 25 lantai, itu sesuatu yang menurut saya butuh ketelitian tinggi, crowded banget, dan rata-rata biasa itu 1 sampai 2 bulan sampai proyek itu selesai. Belum lagi material itu selalu berubah-ubah harga. Jadi harga yang dikasih oleh subkon atau vendor itu biasanya berubah. Misalnya saat ini di bulan lalu harga besi itu masih berapa ya, terakhir itu masih 11.000 per kg per kilo ya. Tetapi karena adanya perang di Rusia dan Ukraina itu berpengaruh sekali. Jadi harganya itu naik. Hal-hal tersebut itulah yang salah satu yang penyebab di mana tendering itu kadang bisa memakan waktu yang lama, bahkan berbulan-bulan. Seperti itu. Oke, saya menjelaskan sekilas untuk dari tahap pertama, yaitu mengundang subkon. Jadi semua peserta tender akan diundang untuk penjelasan pekerjaan, spesifikasi, deadline, dan waktu sebagainya. Jadi ini tender itu, mungkin kalau Pak Tri dulu menjelaskan ke teman-teman sebelum semester 2 ya, ini semester 1 itu jenis-jenis tender, kalau mungkin sudah dijelaskan, itu ada tender tunjukan, dan beberapa lagi saya lupa itu. Tetapi kalau ini di swasta, kita biasanya kita transparan, kita mengundang kontraktor-kontraktor yang biasanya sudah pernah kita kerjasama untuk datang ke meeting gitu. Jadi semua datang untuk kita jelaskan bahwasanya kita ada proyek besar seperti ini. Rekan-rekan bagi yang tertarik silakan memberikan penawaran harga seperti itu. Jadi langkah awal itu mengundang subkon. Jadi tidak hanya 1 atau 2, biasanya itu 4.
dan di perusahaan saya saat ini di Shimizu Corporation minimal tiga subkon yang harus berkecimpung dalam satu pekerjaan. Kalau satu atau dua itu bakal ditolak oleh kantor pusat, tidak akan disetujui, minimal tiga. Kemudian dari setelah mengundang ada proses negosiasi, setelah tender mensubmit penawaran dan melakukan negosiasi. Setelah negosiasi yaitu penentuan pemenang dan terakhir adalah kontrak kerja. Untuk keempat ini akan kita bahas ke selanjutnya. Ya, ini adalah tahap satu. Tahap satu yang saya bilang barusan, mengundang subkon. Jadi semua peserta diundang untuk pekerjaan tersebut. Untuk apa? Kita mengundang minimal 4 subkon atau 5 subkon ini buat apa sih? Ya, kita di sana akan menjelaskan pekerjaan. Misalnya saya bilang pekerjaan painting lah. Jadi di sana kita bakal kasih tahu ke mereka, ini loh gambar tender kita. Kita jelaskan semua. Ini loh item-item yang bakal dicat, ruang-ruang kantor keseluruhan atau sebagian, jenisnya, jenis cat yang kita pakai itu apa saja. Tentunya di situ bukan saya sendiri, biarpun pada saat tendering saya yang memimpin rapat, tetapi saya juga mengajak tim dari engineer. Karena di kontraktor itu banyak ya jabatannya. Minggu depan bakal saya jelaskan teman-teman mengenai jabatan di perusahaan konstruksi. Ada juga tim yang khusus di engineer, di mana dia lebih mengetahui tentang spesifikasi sebuah pekerjaan. Di sini saya bakal mengundang mereka, jadi ketika ada pertanyaan yang di mana saya tidak bisa menjawab, tim-tim engineer ini lebih bisa membantu saya. Seperti itu. Itu mengenai spesifikasi pekerjaan. Kemudian ada namanya demarkasi pekerjaan. Apa sih demarkasi? Demarkasi adalah pembatas. Kalau kita translate dari Indonesia ke Inggris, jadi batasan. Ini haknya subkon, ini haknya mainkon. Jadi gitu. Ini yang harus dilakukan oleh kontraktor, ini harus yang dilakukan oleh subkon. Nanti saya jelaskan di belakang ada contoh-contohnya. Kemudian ada schedule pekerjaan. Jadi kita pasti akan memberikan subkon itu seperti schedule ya. Jadi kapan mereka harus selesai, kapan mereka harus mulai, kapan mereka harus menyelesaikan pekerjaan ini. Ini penting sekali di awal karena ini sebagai sebuah kesamaan pendapat ya. Jadi jangan dan juga seperti saya bilang tadi, misalnya mereka supply besi untuk sebulan ke depan ya. Jadi ketika saya bilang apa ya, subkon sudah mendapatkan tender untuk mengadakan besi, jadi langsung sudah dia pesan dari awal-awal mendapatkan proyek itu. Jadi tidak terkendala seperti perang Rusia sama Ukraina kemudian harga besi naik, seperti itu tidak terkendala. Itulah pentingnya schedule pekerjaan ya. Dan terakhir adalah draft kontrak kerja. Kenapa sih orang masih diundang, tetapi dia sudah dikasih draft kontrak kerja? Ya, ini penting karena draft kontrak kerja ini di dalamnya terdapat dari syarat-syarat apa saja yang harus dipatuhi oleh seorang subkon ketika dia sudah diterima bekerja di situ. Jadi dia harus tahu betul dan mengerti betul. Kontrak kerja ini untuk proyek kalau saya bilang itu ada beberapa jenis ya. Untuk proyek di atas kalau tidak salah 500 juta sampai berapa mm itu kontraknya itu kayak tesis ya atau kayak satu ini skripsi kita tebal sekali itu. Jadi mereka harus kalau hard copy-nya mereka harus paraf satu persatu bahwasannya mereka sudah memahami ketika mereka submit kembali dokumen tersebut gitu rekan-rekan. Jadi ada 5, saya simpulkan lagi, ada 5 hal yang kita bahas ketika mengundang beberapa subkon untuk suatu pekerjaan, yaitu gambar tender, kemudian spesifikasi pekerjaan apa saja mengenai perintilan-perintilan lebih khusus, kemudian demarkasi pembatas pekerjaan satu dan lain sebagainya, kemudian schedule atau waktu pelaksanaan dan draft kontrak kerja. Oh ya, kalau ada rekan-rekan mau tanya silakan ya, angkat tangan ya. Saya nggak tahu ini kelihatan nggak kalau angkat tangan di sini. Atau langsung interrupt aja, Kak, mau nanya ini gitu. It's okay, no problem. Ya, ini yang saya maksud dari demarkasi pekerjaan yang tadi saya jelaskan. Sorry, ini saya adanya yang berbahasa Inggris ya.
Jadi ini checklist demarcation of work. Contohnya untuk pekerjaan painting atau pengecatan. Ya, jadi scope of work, apa itu scope of work? Apa scope pekerjaannya apa sih? Ini misalnya satu allow surface preparation of painting. Jadi pekerjaan persiapan permukaan ya kalau saya transitkan dalam bahasa Indonesia untuk sebelum melakukan painting work. Jadi itu skupnya siapa? Skupnya Menkon apa? Skupnya kontraktor. Oh, skupnya ini. Itu. Kemudian membersihkan permukaan, removal. Ini skupnya siapa? Skupnya Subkon. Kemudian dan lain sebagainya. Ini contoh saja ya rekan-rekan sekalian. Terus pertanyaannya, apakah skup ini bisa berubah? Misalnya X ini bisa berubah dari subnya kontraktor ke Menkon? Bisa saja. Tergantung gimana kesepakatan kita dengan kontraktor, antara kontraktor dan subkon. Ini adalah contoh demarkasi of work. Biasanya demarkasi of work ini hanya di proyek-proyek besar ya rekan-rekan. Kalau di proyek-proyek kecil, misalnya kontraktor-kontraktor kita bikin kos-kosan atau lain sebagainya itu tidak ada, tapi mereka lebih simpel. Karena proyek besar ini ada nilai yang besar, maka skup-skup itu sangat penting sekali diperhatikan. Kemudian saya lanjut ke tahap kedua. Ya, biasanya setelah kita memberikan di pertemuan pertama ini ada gambar tender ya yang kita berikan tadi saya bilang banyak sekali dokumen-dokumen yang kita berikan ke mereka. Kita berikan mereka waktu tergantung besar atau kecilnya proyek. Rata-rata itu 1 sampai 2 minggu untuk mereka pelajari tentang pekerjaan tersebut, mereka hitung kuantitinya, dan mereka melakukan analisa harga, dan mereka membuatkan quotation ini. Setiap peserta, setelah 2 minggu itu ya, setelah dari pertemuan rata-rata, itu akan mesubmit penawaran harga atau quotation. Saya yakin teman-teman pasti sudah tahu ya. Saya menanyakan ke Bu Shelly, bahwasannya semester lalu atau sebelum UTS diajarkan juga tentang penawaran harga atau Inggrisnya itu quotation ya. Quotation ini dari beberapa penawaran harga dari 4 atau lebih dari satu kontrak subkon itu sebagai dasar saya pribadi untuk melakukan studi analisa harga maupun komparasi. Komparasi ini adalah membandingkan satu subkon dengan subkon yang lain dengan adil. Jadi tidak boleh kita di dalamnya itu kayak ada unsur nepotisme, itu tidak boleh sekali. Itu sangat dilarang di perusahaan saat ini saya bekerja. Jadi kita harus transparan dan harus apple to apple kalau di bahasa Inggrisnya ya. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu harus sepadan seperti itu. Jadi komparasi harus dilakukan secara apple to apple untuk ya sebentar. Ini adalah contoh ya. Contoh untuk penawaran harga. Ya. Nah, di sini saya copy paste 7 April kemarin saya baru terima untuk proyek pembangunan kanopi kecil. Ini proyek yang tidak terlalu besar, nominalnya hanya 19 juta. Itu di dalamnya itu ini pekerjaan steel ya, baja kan contohnya. Ini mereka sudah pecah kolomnya atau tiangnya, beamnya menggunakan HB, WF jenis kolom pakai HB, ukurannya 150 gini. Jadi sudah dihitung semua sama mereka. Jadi gambar yang tadi itu sudah mereka konversikan ke penawaran harga di mana ada kuantiti per kg atau kilogram, ada harga satuannya juga. Lengkap sekali. Kemudian semua item-item yang berhubungan seperti pengecatan, ini untuk pekerjaan steel ya, salah satu contoh. Kemudian pekerjaan bolt, angkur, dan lain sebagainya. Ya, di sini saya sampaikan juga tidak hanya pekerjaan utama ya. Biasanya mereka juga memberikan tambahan-tambahan karena mereka juga butuh akomodasi. Ini ada transportation delivery material. Jadi site saya terakhir ini ada kan di Cikampek. Kemudian pengirimannya mereka dari Jakarta. Tentunya mereka membutuhkan biaya. Di situ mereka masukkan semua. Kemudian akomodasi dan tenaga kerja. Pekerjanya mereka juga pasti kan tinggal di lapangan ya. Maaf,
di sekitar site ya, mereka pasti harus melakukan mencari kontrakan buat pekerja, kemudian akomodasi. Mereka juga butuh, kebanyakan pekerja ini kan mereka ambil dari daerah Jawa Tengah situ ya. Rata-rata pekerja di Indonesia ini dari Jawa Tengah, Demak, pokoknya sekitar Jepara, sekitar situlah di atasnya Semarang. Mereka juga pasti butuh uang untuk membawa pekerja itu dari daerah Jawa atau daerah lain sebagainya ke Jakarta. Apakah ada biaya-biaya lain yang di luar logika? Ada. Biaya preman itu juga kadang dimasukkan oleh subkon ya. Jadi coordination fee kalau bahasa Inggrisnya, atau biaya untuk koordinasi. Karena salah satu penghambat dari proyek pelaksanaan adalah yaitu hal yang di luar yang kita duga, selain cuaca dan lain sebagainya, adalah preman-preman lokal. Itu sangat meresahkan sekali. Ya memang kita budgetkan ya untuk item itu, memang dibudgetkan dari sisi kontraktor sendiri maupun di sisi subkon seperti itu. Ya, ini contohnya yang tadi saya bilang, contoh penawaran harga, dan selanjutnya yaitu contoh komparasi. Jadi dari penawaran harga yang tadi, kemudian saya langsung breakdown-kan ke sini, teman-teman. Nah, inilah saya mengcompare ya. Dari sini kan kelihatan ya, ada kolom, ini beratnya sama, tapi harganya berbeda. Loh, kok bisa gitu? BIM-nya jenisnya sama, kuantitinya sama, tetapi subkon A dan subkon B berbeda. Nah, di sisi sini mahal. Kemudian primer paint, ada painting, di sini cuma 1.100, ini 750. Jadi kita membandingkannya secara setara ya. Jadi kelihatan yang mahal itu mana, yang murah itu mana. Itu sebagai dasar saya melakukan negosiasi dengan subkon atau vendor ataupun mandor gitu, rekan-rekan sekalian ya. Sejauh ini mudah-mudahan teman-teman paham untuk komparasi quotation yang kita terima. Seperti itu. Tentunya dasar saya apa sih pekerjaan itu masuk atau tidaknya. Ya, misalnya yang tadi totalnya dia ini kan 19 juta ditambah 9 juta, berarti sekitar 28-an ya, atau 29, let's say 30 juta. Loh, Kak, kok bisa menentukan harga itu sesuai dengan yang kita minta? Kita ada budget, kan. Jadi ketika mendapatkan proyek besar, saya langsung membagi-bagi proyek itu menjadi kecil-kecil, dan setiap proyek itu kita ada budgetnya. Target kita, tender itu harus di bawah budget kita. Misalnya saya dikasih uang oleh orang tua saya untuk membeli perlengkapan saya ketika di Jogja, ketika pertama kali kuliah. Di situ kasih 1 juta untuk kos-kosan, satu lagi 2 juta untuk motor, sepeda lah, kemudian 1 juta untuk biaya setiap hari. Jadi itu ketika saya mau masuk kos, berarti kan itu loh, saya nggak boleh lebih. Kalau lebih, berarti kan masalah buat saya harus minta juga ke orang tua, kan nggak enak. Kalau orang tua kita kaya ya nggak masalah, kalau owner kita kaya nggak masalah. Tapi kalau pas-pasan ya kita harus membuat budget itu pas-pas. Syukur-syukur kalau kurang, itu buat keuntungan buat kita. Jadi perbandingannya atau simulasinya itu seperti itu. Di proyek maupun di kehidupan sehari-hari basically sama ya. Rekan-rekan. Ya, kemudian ya saya di sini kan menjelaskan juga di tahap yang kedua itu saya menggarisbawahi study. Apa sih study yang saya maksud? Study adalah kalau tadi budget, kemudian kita lihat harga 23.922 ini kok beda, apakah layak sih? Study menurut saya adalah melakukan analisa harga. Apakah pekerjaan tersebut itu sesuai logis, sesuai dengan di lapangan atau enggak, logis atau enggak gitu kan. Let's say seperti ini. Subkon menawarkan pekerjaan pengecoran ready mix. Ready mix itu yang pakai molen itu ya. Untuk FC24 itu seharga 2 juta per meter kubik. Pertanyaannya saya ke saya pribadi, itu 2 juta itu layak atau tidak? Kemahalan atau tidak gitu. Apa yang saya harus lakukan supaya mengetahui
harga itu layak atau tidak, saya melakukan analisa harga. Untuk sistem analisa harga itu banyak sekali rekan-rekan, sesuai dengan pengalaman kita. Setiap QS procurement atau setiap procurement itu memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Tapi umumnya ini teman-teman harus bersyukur. Saya memberikan ini clue ini, kalau saya dulu waktu kuliah tahu ini, saya pasti aplikasikan ke mana-mana saja. Ini yang sering umum dipakai di lapangan. Ya, sorry. Jadi penjelasannya seperti ini. Beton ready mix FC24. Biasanya pembagian pekerjaan itu ada dua, yaitu supply material dan jasa atau pelaksanaan. Kan untuk satu subkon biasanya kalau dia mengerjakan supply material dan jasanya yang 2 juta ini, kita harus pisah. Untuk pekerjaan di lapangan, rata-rata untuk material itu harganya 70 sampai 75%. Kemudian untuk jasa, tukang-tukangnya itu antara 25 sampai 30. Teman-teman bisa rule ini, saya tidak bilang ini rule yang pasti, tapi biasanya itu teman-teman bisa aplikasikan tidak hanya di konstruksi, tetapi di proyek-proyek lainnya juga biasanya seperti ini. Material, biasanya saya melihat awal tuh di material ini, saya pasti langsung nanya ke Adimix atau Karya Beton dan lain sebagainya, Pak, rata-rata harga FC24 berapa sih bulan ini atau terakhir? Mereka pasti memberikan info ke saya, oh 740. Oh, berarti 740 itu 70%-nya nih. Jasanya itu dari keseluruhan itu 30%. Jadi 70% ditambah 30% itu 317. 100%-nya itu 1 juta sekian. Jadi pertanyaan, apakah layak 2 juta per meter kubik? Pertanyaannya tidak layak. Inilah yang dasar saya gunakan untuk melakukan negosiasi dengan subkon. Jadi saya ke subkon, saya bilang, Pak, ini sampean punya harga ini kemahalan, jadi tolong diganti, analisa harga saya segini, ini kok mahal gitu. Pasti, oh iya, kita nggak semena-mena melakukan penawaran ke subkon atau vendor itu dengan tidak ada berdasar ya. Itu bakal mental. Lo dasarnya apa, Pak? Nah, ketika minta dasar, langsung kita jelaskan seperti ini. Ini loh dasar penentuan harga kami. Jadi ada beton ready mix, ada materialnya segini, pengecorannya segini, dan harga logisnya segini. Loh Pak, saya nggak ada untung. Untung subkon itu rata-rata 5 sampai 10%. Misalnya 1 juta ya harga logisnya seperti ini. Oh ya udah, saya kasih tambahan harga 10% dari harga satuannya berapa, 1 juta sekitar 100.000. Oke, 100.000. Jadi kan di sini kita menghemat sekitar 900.000 rupiah ya. Kalau dikalikan dengan ribu-ribu kubik atau ratusan kubik, itu pasti sudah ratusan atau sampai mm-an seperti itu. Itu simpelnya yang saya jelaskan tadi mengenai tentang studi analisa harga dari komparasi yang saya buat biasanya. Kemudian ya, tahap ketiga sebelum tahap akhir adalah penentuan pemenang. Di sini penentuan pemenang sendiri itu bukan saya yang menentukan. Di atas saya masih ada manajer procurement atau manajer QS maupun project manager. Biasanya di perusahaan saya saat ini ada 2 pimpinan ya. Pimpinan pertama PM itu dari orang Jepang dan DPM itu dari orang Indonesia. Mereka itulah project manager dan deputy project manager itulah dari hasil komparasi, analisa, negosiasi kita. Pastinya dari yang awalnya subkon kasih misalnya pekerjaan ini 1 miliar, kemudian kita subkon A 1 miliar, kita negosiasi jadi 500 juta, kemudian subkon B kita negosiasi jadi 550 juta, subkon C jadi 600 juta. Itu kita berikan ke atasan kita. Nanti mereka yang akan memutuskan. Pertanyaannya, apakah hanya dari sisi harga saja yang akan misalnya termurah saja yang sebagai penentuan pemenang? Tidak. Harga yang dilihat dari tidak hanya dilihat dari harga seperti itu. Ada beberapa item-item lain yang sangat diperhatikan. Nah ini yang saya bilang, selain harga yang kompetitif, kriteria pemenang tender yaitu pertama company profile,
kedua referensi project, ketiga metode pekerjaan. Ya, sebagai contoh company profile apa sih? Jadi profil atau company tersebut atau profil dari perusahaan atau subkon tersebut. Jadi kita di dalamnya pada saat biasanya ya subkon memberikan quotation itu mereka juga melampirkan company profile. Jadi kita bisa mempelajari, oh mereka tahun ini mereka dibangun, jadi mereka sudah memiliki pengalaman sampai 2022 misalnya 10 tahun. Itu penting sekali karena pengalaman itu mempengaruhi ke kualitas dari sebuah proyek atau hasil dari proyek tersebut yang dihasilkan. Kemudian referensi proyek, apa saja sih proyek yang sudah dikerjakan, berapa banyak proyek yang dikerjakan. Kemudian yang terakhir adalah metode pekerjaan. Biasanya walaupun pekerjaan yang sama, tetapi ada beberapa kontraktor yang memiliki metode pekerjaan yang lebih menggunakan teknologi yang lebih modern dan menghasilkan waktu yang lebih cepat. Tidak jarang kita lebih melihat ke aspek tersebut ya, rekan-rekan sekalian, daripada harga kompetitif. Saya memberikan contoh di tahun 2019, waktu itu ada pekerjaan galian tanah, lebih tepatnya ground anchor ya. Ground anchor mungkin teman-teman bisa cari ground anchor, saya lupa memberikan visualnya ground anchor itu seperti apa. Jadi ground anchor itu ada dua kontraktor. Oke. Untuk pekerjaan ground anchor ya, ada satu kontraktor dari Indonesia, dia harganya sangat kompetitif, dalam hal ini murah. Kemudian ada kontraktor sendiri, satu kontraktor dari Jepang, dia harganya hampir 2 kali, tidak sampai 2 kali lipat, sekitar 1,5. Tetapi dia menggunakan teknologi yang baru dan pekerjaan itu terselesaikan lebih cepat. DPM dan PM kami akhirnya memutuskan untuk menggunakan subkon dari Jepang itu, seperti itu. Itu contohnya bahwasanya kita tidak hanya melihat tentang harga, karena ada beberapa subkon yang nurunin harga hancur-hancuran ya, tapi pada saat terakhir bisa jadi dia lari, bisa jadi pekerjaan nggak selesai, itu sering terjadi. Biasanya mandor itu lari bawa uang, kemudian pihak kontraktor yang di demo itu hal yang lumrah nanti ketika teman-teman lulus dari kerja, kemudian syukur-syukur alhamdulillah bekerja di kontraktor, itu hal yang lumrah sekali hal tersebut terjadi, ditinggal pekerjaan sebelum selesai. Jadi sebagai kesimpulan, tidak hanya harga yang kompetitif, tapi ada hal lain yang dipertimbangkan, yaitu background profil atau dari subkon atau perusahaan tersebut, kemudian referensi project apa saja yang dikerjakan, dan yang terakhir adalah metode pekerjaan. Apakah ada yang lain? Pasti ada, tapi umumnya adalah 3 hal ini yang dipertimbangkan selain harga. Ya, kemudian tahap keempat atau saya bilang ini tahap terakhir, yaitu adalah kontrak kerja. Kontrak kerja ini merupakan perjanjian antara dua pihak. Siapa sih dua pihak? Ya tentunya Menkon dengan subkontraktor tersebut, yang di dalamnya meliputi apa aja? Jenis kontrak, total kontrak, periode pekerjaan, denda keterlambatan, dan lain-lain aturan lain-lainnya. Ada tidak teman-teman yang bisa memberikan masukan ya ke kita semua, jenis kontrak itu yang sudah teman-teman pelajari ada apa aja sih? Boleh mic-nya dihidupkan, barangkali ada yang tahu. Nggak usah malu-malu, ayo. Oh, nggak ada ya? Ya udah, saya lanjutkan aja. Mungkin malu-malu, saya rasa teman-teman sudah banyak tahu ya jenis kontrak pekerjaan. Umumnya di konstruksi kita menggunakan kontrak lump sum dan measurement atau remeasurement. Ada satu kontrak lagi yang biasa ada combine antara lump sum dengan remeasurement. Ada lagi pekerjaan sudah selesai kemudian satu kaligus dibayarkan. Apa sih kontrak lump sum? Kalau lump sum itu kita sudah mengikat harga. Jadi misalnya pekerjaan
pengecatan itu sudah diikat 100 juta tambah kurang, itu nggak ada pekerjaan tambah kurangnya. Jadi semua sudah seperti itu. Kemudian kalau kontrak remeasurement, pekerjaan itu dibayar sesuai dengan progres. Misalnya progres bulan ini 10%, udah kita bayar 10%. Depannya naik 10% lagi, itu 20%, kita bayar 10% lagi. Dan pada saat akhir akan kita lakukan hitung bersama. Dan yang terakhir yang saya bilang tadi, jenis kontrak, yaitu kontrak di mana subkon mengerjakan semua, nanti baru kita bayar satu kaligus di akhir, tapi jarang sekali digunakan. Kemudian total kontrak di dalam kontrak kerja itu terdapat total kontraknya berapa, di situ dimention bahwa 500 atau 1 miliar atau 2 miliar, dan terakhir adalah yang ketiga adalah periode pekerjaan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwasannya schedule pekerjaan itu diberikan ketika schedule itu dimulai, dan pada saat melakukan kontrak kerja atau memberikan LOA, di dalamnya juga kita menjelaskan mengenai periode pekerjaan. Jadi ini yang harus ditaati. Jika ada keterlambatan, maka itu menjadi tanggung jawab. Terus keterlambatan itu, jika ada keterlambatan, apa sih yang dilakukan pihak manajer Menkom ke Satpam, itu pasti ada denda ya. Kalau umumnya itu denda itu 1/1000 dikali total dari tender itu per hari, gitu rekan-rekan. Jadi bayangin aja kalau proyek itu 2 miliar, berapa yang harus kita bayar 1/1000, sekitar 2 jutaan ya per hari kalau terlambat. Itu 2 miliar. Gimana kalau proyek itu 25 miliar dan lain sebagainya. Itu yang kelima yang saya bilang, dan lain-lain, aturan lain-lainnya. Ini banyak sekali aturan-aturan yang dimana saya nggak bisa jelaskan satu persatu, sangat banyak sekali. Mungkin di lain kesempatan akan saya sampaikan juga mengenai kontrak kerja atau sisi hukum dalam konstruksi ya, seperti itu. Ya, terus skill apa saja sih yang harus dimiliki oleh QS procurement seperti saya? Mungkin ini sebagai insight atau wawasan teman-teman sebelum masuk ke dunia konstruksi, barangkali yang tertarik untuk di bidang saya, apa aja sih skill yang harus dimiliki dalam proses tender dalam hal ini sebagai procurement atau QS ya, di manajemen konstruksi. Pertama, kalau saya boleh rangkum, yang pertama adalah memahami dasar ilmu teknik sipil. Meskipun nanti di semester 4 atau 5 ya, 5 kalau 6 atau 7 teman-teman akan terpisah ya di situ. Ada konsentrasi struktur, ada manajemen konstruksi maupun transportasi, tapi teman-teman harus memiliki basic ilmu sipil. Dalam hal ini dalam semester 1 sampai semester 5 rekan-rekan harus memiliki ilmu itu. Jadi jangan lupakan tentang analisis struktur nantinya. Di dunia pekerjaan kita bakal menggunakan itu. Logika-logika ini yang akan kita pakai, logika sipil ini. Jadi bisa jadi vendor atau subkon mencoba menipu kita dengan profilnya ukurannya segini Pak. Dari situ kita lihat, oh secara feeling saya kalau dikaitkan dengan analisis struktur ini nggak logis gitu. Jadi itu penting sekali. Mengapa saya bilang harus memiliki dasar ilmu teknik sipil, walaupun teman-teman itu di Menkon ya. Kalau di Menkon itu, kalau seperti saya lebih di back office ya, hanya di kantor saja. Jarang sekali saya ke lapangan, meskipun saya di site. Saya hanya ke lapangan ketika mengecek project progress, itu aja. Tetapi wajib kita memiliki dasar ilmu teknik sipil itu, jangan dilupakan, pesan saya. Kemudian tentang ketelitian, penting sekali teliti, karena sebagai QS, saya juga harus menghitung kebutuhan material ya. Jadi kalau terlalu over itu bahaya, terlalu kurang juga bahaya. Jadi harus pas-pas seperti itu. Di sini ketelitian itu sangat penting menurut saya. Kemudian yang terakhir adalah harus memiliki skill negosiasi yang baik. Kenapa harus memiliki skill negosiasi ya? Seperti saya tadi bilang tadi, harga yang masuk harus kita nego. Dan kan kita punya budget, misalnya pekerjaan 1 miliar, budget kita cuma 800, kita harus melakukan negosiasi apapun caranya tanpa menurunkan spek sampai kita bisa mendapatkan budget sesuai dengan yang kita punya.
Gitu. Kalau saran saya, negosiasi, apakah saya itu ketika lulus itu langsung punya skill negosiasi? Tidak. Jawaban saya tidak. Saya itu berproses ya, 6 tahun saya bekerja, 7 tahun saya bekerja ini, baru saya bisa memiliki sedikit demi sedikit skill negosiasi. Apakah punya sebelumnya? Ya, dari mana sih punyanya? Dari pengalaman organisasi. Saya dulu waktu di HMTF juga pernah menjabat sebagai ketua himpunan, intinya aktif lah di organisasi, sehingga saya tahu minimal ada terjadi masalah, saya melakukan negosiasi baik dengan kampus maupun dengan teman-teman dalam bidang di departemen di mana apa namanya di HMTS itu sedikit demi sedikit itu memberikan pengalaman saya juga. Jadi nggak saya langsung nol ya. Dan kesimpulannya organisasi di eh, kampus itu sangat penting, sangat mensupport sekali pendidikan sekarang saya. Jadi pertanyaannya, kalau dulu saya membandingkan ya, kalau kuliah 4 tahun itu ilmunya 100%, penerapannya itu berapa sih? Kalau boleh saya bilang hanya 20% saja ilmu sipil yang saya terapkan. Bahkan kurang. Saya hanya menghitung panjang, lebar, tinggi, yang dimana dari SMP saya sudah memahami itu. Plusnya misalnya 20% itu hanya dasar-dasar ilmu teknik sipil, 80%-nya adalah soft skill yang saya dapatkan di organisasi, yaitu salah satunya negosiasi ini. Saya nggak dapat di pendidikan formal itu nggak dapat. Jadi teman-teman, saran saya jangan hanya fokus kepada pendidikan formal saja, tetapi fokuslah ke organisasi juga, tapi jangan 100% di organisasi, karena rata-rata biasanya kalau udah fokus bawaannya demo dan lain sebagainya, ataupun organisasi, saya nggak bilang secara spesifik ya, ada satu organisasi di mana kita sudah masuk situ langsung kita jadi mahasiswa tua ya, itu sudah sering banyak terjadi. Ingat, tujuan kita adalah tetap kuliah tanpa melupakan tanggung jawab kita dari orang tua, yaitu kuliah gitu ya, rekan-rekan sekalian. Ini sudah jam berapa sih, takut keasikan ngobrol ya. Mungkin dari saya untuk penerapan di dunia kerja mengenai manajemen proyek atau manajemen konstruksi seperti itu, mungkin waktu yang tersisa ini kita bisa lakukan diskusi ya rekan-rekan saya, Instagram ya. Silakan kalau teman-teman yang di luar ini nantinya ada pertanyaan, silakan bisa langsung ke email saya atau ke sosial media saya. Ya, demikian. Terima kasih. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Halo? Silakan yang mau bertanya bisa tulis di Ya, kolom chat atau langsung atau langsung ngobrol. atau langsung ngobrol juga boleh ya. Banyak Ya, sekali Bu. ilmu yang diberikan Mas Arhat ini ya kan, ini benar-benar ilmu yang ada di proyek nih yang kemarin bilang, oh saya mau ke mana, mau ke jadi kontraktor, saya mau jadi bekerja di proyek. Nah, ini adalah ilmu yang diberikan oleh Mas Arhat. Silahkan, siapa yang mau bertanya? Ya, rekan-rekan. Permisi Mas, mau tanya. Halo, ya, dengan siapa ini? Saya dengan Teddy Kurniawan. Oh ya, Mas Teddy, ya. Silakan Mas. Apa tuh pertanyaannya? Mau tanya, kalau misal untuk Menkon yang ada subkonnya, itu kan biasanya yang saya tahu itu kan subkon dia nggak klarifikasi langsung ke pihak owner atau konsultan quantity surveyor. Ya. Nah itu apakah dari Menkon misal ada variation order atau apa gitu, apakah dari Menkon klarifikasi terlebih dahulu ke owner atau dari Menkon klarifikasi terlebih dahulu ke subkon? Oh, baik. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali, Mas Teddy. Coba sebentar ya, saya buka kasih simulasi di sini supaya ya, sebentar saya sharing ya. Ya, ini ya, saya kebiasaan pakai di apa? Sorry, saya buka Excel ya, supaya saya biasanya di sekarang itu lebih ke Excel, atau enggak AutoCAD, Excel, AutoCAD itu aja apa aplikasi yang saya buka. SketchUp malah jarang. Jadi pertanyaan Mas Teddy itu mengenai pekerjaan tambah kurang ya. Ya, betul ya. Jadi misalnya begini, saya misal ya, ini ada pekerjaan
tambah. Biasanya yang mengetahui dulu itu biasanya itu pekerjaan tambah itu si subkon dulu. Subkon, betul seperti yang Mas Teddy bilang tadi, subkon tak yang tahu duluan mengenai pekerjaan tambah ini. Terus pekerjaan tambah ini nantinya dari subkon akan melakukan klarifikasi dulu nih ke Menkon. Jadi QS subkon atau apa sajalah yang dari subkon akan melakukan klarifikasi dulu ke eh, Menkon. Ini main kontraktor ya, yang saya tulis Menkon. Nah, akan ada klarifikasi dulu di sini. Klarifikasi itu apa sih pelaku? Kita akan jadi QS Subkon itu datang ke saya biasanya, mereka akan melakukan klarifikasi, Pak Arhat ini ada pekerjaan tambah kurang, bla 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 bla. Oke, kita lakukan pengecekan lapangan. Biasanya saya minta orang saya atau pengawas untuk melakukan cek lapangan, atau biasanya saya sendiri turun jika diperlukan. Jadi setelah melakukan klarifikasi, oh ya benar ada pekerjaan tambah di mana itu biasanya di luar kontrak, ya, seperti ini, di luar kontrak, harus di luar kontrak. Kalau tidak di dalam kontrak itu berarti tidak bisa dimaksud pekerjaan tambah gitu. Setelah sudah lakukan klarifikasi, saya akan klarifikasi selanjutnya, saya akan melaksanakan klarifikasi ke si QS Menkon atau QS owner. Biasanya sebelum saya nggak akan ngebayar ke subkon kalau owner belum bayar saya. Minimal mereka ada persetujuan dulu bahwasannya ini kuning, warna berbeda, dan ini. Jadi ini alur klarifikasinya ya, Mas Teddy. Jadi QS Subkon ke Menkon dulu, saya langsung laporkan ke owner. Jadi QS owner ini mereka memberikan persetujuan balik bahwasannya oh iya ada pekerjaan tambah di situ, baru saya proses ke QS Subkon. Jadi dari kecil ke besar gitu. Mas Teddy, apakah sudah menjawab? Baik Mas, terima kasih. Ya, Berarti ya. apa namanya, ke QS Subkon ke QS Menkon itu untuk harganya belum close terlebih dahulu ya? Biasanya mereka sudah, saya cross check dulu Pak. Jadi itu biasanya saya sebagai Pak lagi sorry, sebagai dasar saya mereka majuin harga, saya analisa dulu. Tetapi saya tunggu dulu ya Pak, saya laporan ke ini. Nah, itu saya dasar dari Subkon itu saya bikin penawaran harga ke owner gitu. Tentunya dengan tambahan harga saya, keuntungan saya ke owner gitu. Jadi saya ada analisa yang di Subkon berikan itu sebagai dasar penawaran ke owner gitu. Oke, baik. Ya, Terima ya, kasih. ya, sama-sama. Semoga bisa menjawab ya. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Waktunya masih hampir setengah jaman lagi ya. Izin bertanya, Ya, Mas Arhat. silakan. Dengan siapa? Dengan Vicky, Mas. Oh ya, silakan. Oh, Mas Vicky yang tadi ya. Ya, silakan Mas Vicky. Izin bertanya, Mas. Mungkin ada 2 pertanyaan ini. Yang pertama, Ya. masalah yang dana tadi. Masalah untuk misal suatu pekerjaan itu untuk pelaksanaan pekerjaannya itu dananya itu dari subkonnya atau ownernya dulu, Mas? Atau Oh ya. memakai dana subkonnya dulu? Oke. Jadi dana ya, dana untuk pekerjaan tambah ya Pak. Oh iya ya. Oke oke, terus mengerti saya. Kemudian yang kedua? Yang kedua itu masalah yang saya dengar tadi ada preman lokal itu tadi, Mas. Oke. Itu tuh sangat berpengaruh pada pelaksanaan pekerjaan itu, Mas. Dan itu Ya. untuk yang mengatasi permasalahan tersebut itu dimasuk ke yang di kontraktornya atau owner Oh juga ya. ikut berkecimpung di situ, Mas. Baik. Oke. Ini, Mas. Makasih. Mengerti. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali, Mas Vicky. Oke, saya kasih simulasi di sini lagi ya, supaya saya kadang ngobrol kalau tanpa simulasi agak susah.
Halo, apakah suara saya terdengar ya? Terdengar Mas Arhat. Terdengar ya? Terdengar, Pak. Oke, siap. Sorry ya, saya nggak terbiasa dengan Zoom ini loh. Biasanya sama MS Team apa ya? Susah. Oke, pertanyaan pertama dana. Rata-rata untuk dana pekerjaan itu biasanya kita dibayar dari owner ke siapa namanya maincon itu per progres ya rekan-rekan sekalian ya, progres ya. Per progres misalnya per bulan ya, tapi pertanyaannya uangnya itu pakai siapa duluan gitu. Tentunya untuk uang subkon dulu gitu. Mas Vicky. Jadi uangnya itu subkon dulu yang harus mengeluarkan, dia harus korban dulu. Seperti itu. Memang kita itu sebelum dimulai pekerjaan biasanya ada DP. DP itu 20%, 10 sampai 20%, maksimal 20%. Itu yang diberikan oleh owner ke kita. DP ini yang awalnya kita buat bayar subkon, tapi pada saat mulai pekerjaan, subkon itu mulai dengan dana sendiri. Jadi gimana bayarnya mereka? Bayarnya si ke subkon itu rata-rata untuk proyek-proyek besar itu 1 bulan setelah dia mengerjakan pekerjaan atau 20 hari. Jadi misalnya dia sudah mengerjakan pekerjaan batu bata sebanyak berapa meter persegi. Dia kemudian dia submit pada tanggal 5 di awal bulan. Itu nggak langsung dibayar cash, nggak. Memang ada beberapa kontraktor yang langsung membayar cash, tapi umumnya kita nggak bayar cash. Jadi dibayar 20 hari setelah dia submit progresnya dia. Nah, itu untuk pertanyaan pertama. Kira-kira menjawab atau enggak, Mas Vicky? Berarti yang kemungkinan yang kata Mas Arhat tadi, owner itu melarikan apa? Dana itu tadi benar berarti itu Mas ya? Melarikan? Oh iya, owner itu istilahnya tuh melarikan dananya, padahal sudah jadi ini nih, yang kata Mas tadi nah. Oh iya, yang saya maksud tadi itu subkon ya, Mas Vicky. Jadi biasanya subkon yang nggak kompetitif, dia itu nggak tanggung jawab. Kadang udah dikasih duit nih, misalnya kan pekerjaan, ini bukan owner ya, owner juga kadang nggak kompetitif ada, tapi jarang, karena skalanya besar. Tapi ini subkon, biasanya subkon yang berskala mandor. Kan ada tipikal mandor saja, ada subkon. Subkon sama mandor bedanya apa sih? Kalau subkon ini mandor yang memiliki badan usaha, misalnya PT atau CV. Nah, tapi kelakuannya pun hampir-hampir sama. Terjadi terakhir di waktu proyek saya di Balikpapan, ketika mereka sudah dapat bayaran, kebetulan waktu itu kan cash ya, dibayar, itu langsung kabur gitu. Jadi dia nggak bayar, nggak ngasih uangnya ke pekerja seperti itu. Jarang sekali owner yang tidak bertanggung jawab, tapi kalau subkon atau mandor itu ada gitu. Sistem pendanaannya seperti saya jelaskan ya. Oke, untuk pertanyaan pertama semoga menjawab ya Mas Vicky ya. Iya Mas Arhat, terima kasih. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua mengenai preman lokal ya, atau saya bilang di sini coordination fee. Coordination fee ini ada namanya itu kalau di kontrak pekerjaan, maaf kalau saya lupa, jarang sekali membuka item seperti itu karena biasanya bukan saya sendiri, saya hanya ngebudget coordination fee segini, tapi ada namanya PR ya, public relation, yang berhubungan dengan preman-preman biasanya di kontraktor. Kemudian sistem pendanaannya seperti apa sih? Owner ke maincon, coordination fee itu ada dari owner ke maincon itu ada. Jadi owner itu nggak mau campur tangan di dalam urusan premanisme, itu nggak mau mereka. Jadi mereka hanya memberikan berapa persen dari dana untuk coordination fee. Biasanya masuk di dalam preliminary. Preliminary itu apa sih? Preliminary adalah biaya tidak langsung. Biaya langsung, salah satu contoh biaya tidak langsung. Biaya langsung itu seperti pekerjaan terlaksana, kayak pekerjaan beton, berkesting yang terlihat ya. Yang tidak langsung yaitu salah satunya preliminary, yang di dalamnya ada coordination fee. Jadi owner nggak mau campur tangan, dia sudah ngasih duit. Ini nih, gue kasih lu duit 50 juta, pokoknya sampai nih proyek kelar,
gue gak mau ada terlambat pekerjaan gara-gara preman seperti itu. Nah, dari sini si kontraktornya itu bakal nyarilah apa preman-preman yang di situ. Biasanya kita jadiin satpam, itu lumrah sekali ya. Jadiin satpam. Kemudian ada juga kok jangan salah, koordinasi fee itu bukan hanya ke preman loh, tetapi juga ke RT, RW sampai ke Kapolsek atau Kapolres itu ada. Terakhir proyek saya nggak bilang tempatnya, itu sampai MM-an. Nggak sampai M sih, tapi hampir mendekati M ratusan juta. Itu untuk 4 tahun proyek high price. Bayangkan berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk koordinasi fee, gitu ya rekan-rekan sekalian. Jadi pertanyaannya, apakah berdampak ke pekerjaan lapangan? Ya, mendampak sekali. Namanya orang-orang preman ya, sudah dikasih duit tapi masih aja nyari, itu sering terjadi. Terakhir di proyek saya Cikampek, kita sudah ngasih koordinasi fee ke mereka. Akan tetapi pelaksanaannya, truk-truk material yang datang itu masih dipalakin juga. Itu agak susah ya dijelaskan seperti apa ya, memang kelakuannya mereka seperti itu, dan kita maklumi saja karena memang orang lokal biasanya seperti itu. Jadi kadang ya Satpam minta lagi ke kita, Pak Arhat, ini kami butuh, maaf harganya sedikit naik karena ada coordination fee segini. Oh oke lah Pak, nggak masalah. Kurang lebih seperti itu Mas Vicky untuk jawaban kedua ya. Oh iya Mas, maaf Mas tadi terputus jaringannya Mas. Oh iya nggak apa-apa. Nah, misalnya. Ya, apakah sudah jelas Mas Vicky untuk pertanyaan kedua? Ya, jelas Mas Arhat, terima kasih Ya, Mas. terima kasih, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang mau tanya, monggo, masih ada waktu ya. Saya sengaja hanya fokus ke tender ya. Ya. Mau tanya Mas. Ya. Ini dengan siapa? Dengan Teddy Kurniawan. Oh, Teddy yang tadi ya? Ya, gitu. Oh iya. Silakan Mas Teddy. Mau tanya, misal di saat kontrak antara kontraktor dengan owner, itu sudah dijelaskan, di situ sudah disebutkan tidak ada eskalasi harga. Namun biasanya kalau terjadi variation order, kemudian dengan item yang sama, itu biasanya kontraktor menawarkan adanya eskalasi harga. Nah itu biasanya penyebabnya kenapa ya Mas? Dan apakah hal itu boleh? Ini menarik ya. Ini baru langsung saya jawab. Ini eskalasi harga dalam arti perubahan harga gitu ya Mas ya. Di kontrak kita misalnya harga besi 8.000, tapi kok tiba-tiba ada satu dan lain hal naik gitu ya. Betul gitu ya? Iya, betul Mas. Kalau secara kontraktual ya, itu sudah tidak bisa. Secara kontraktual ya. Logisnya kita sudah perjanjian, sudah ada SPK, sudah ada LOA atau kontrak agreement di mana kita sudah mengikat harga. Dari situ Subkon harus sudah tahu jelas bahwasannya mereka harus bisa memprediksi, harus materialnya itu harus mereka sediakan seperti itu. Akan tetapi ada beberapa case yang terjadi, misalnya COVID kemarin atau perang antara Rusia Ukraina kemarin. Harga besi itu mencuat drastis sekali. Jadi kemarin saya ada pekerjaan slab ya. Saya sudah bikin 2 bulan yang lalu, saya sudah bikin di dalamnya ada besi apa namanya, wire mesh ya. Wire mesh itu kan satu lembar sekitar berapa itu, 500-an atau 450 gitu. Harga besi itu naik drastis banget. Harga itu naik hampir 150%. Itu kembali ke saya. Saya kasihan nggak sama si Subkonnya gitu. Saya kasihan nggak sama pekerjaan di lapangan. Kalau saya pribadi, saya bakal diskusi ke PM saya bahwasannya kondisi di lapangan seperti ini Pak. Mungkin kita nggak bisa tutup mata karena Subkon ini bakal menjadi rekanan kita kerja ke depannya gitu. Jadi kita harus memberikan mereka pekerjaan tambah. Itu dari sudut pandang saya kalau saya jadi key involvement di Menkon. Tetapi dari Subkon ke Menkon. Tapi kalau gimana dari Menkon ke owner rata-rata tidak mau tahu. Apapun yang terjadi itu mereka tidak mau tahu. Saya nggak ngurus, apapun itu kamu harus tanggung jawab kamu. Nggak semua owner bisa mengerti kondisi kita. Gitu. Jadi kita harus pintar-pintar nge-budget. Jadi kalau pada saat awal itu kalau bisa keuntungan itu sudah kita setel besar gitu. Jadi jadi dalam pembajetan itu Mas Teddy itu kita ada namanya contingency budgeting ya. Itu untuk hal-hal seperti ini.
gitu, Mas Dedi. Jadi kalau di luar prediksi kita ada sesuatu terjadi, kita pakai contingency. Biasanya rata-rata itu 2, 5, tergantung besar 2 atau sampai 5%, tergantung dari besar kecil proyek. Bisa jadi lebih dari 5% dari kontrak proyek yang kita save sendiri untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga. Itu Mas Teddy. Oke, baik Mas. Ya, Terima kasih. ya, sama-sama. Ya, ada pertanyaan lain mungkin? Silakan. Saya mau nanya Ya Bu, monggo Bu. kalau saya kan kalau punya pengalamannya adalah di proyek kontraktor yang ownernya adalah pemerintah ya. Iya Bu. Nanti kalau kami tanggung jawabnya adalah sama pemerintah, di akhir itu kami ada BPK, ya kan. Jadi kita menyamakan volume, ya kan, menyamakan volume dengan digambar dan lain-lain. Kalau di swasta dengan siapa kalau kayak gitu ya? Atau ada kegiatan seperti itu tidak? Gini Bu, kita tuh jarang sekali ya, karena kita pribadi ada audit sendiri Bu. Kalau BPK itu kan audit dari pemerintah terhadap proyek pemerintahan ya, kalau nggak salah seperti itu ya Bu ya. Apakah sesuai realisasi dengan rencana? Tapi kalau kita jarang sekali untuk pelaksanaan proyek selesai kemudian diaudit keseluruhan, itu nggak gimana. Karena setiap bulan pun kita sudah teraudit secara otomatis sistem ya Bu ya. Jadi progres segini, pengeluaran kita segimana, sama pelaksanaan itu sudah secara otomatis sistem di perusahaan itu sudah terkoreksi ya Bu ya. Kecuali kalau audit secara umum itu baru kita didatangi audit eksternal atau internal ya, seperti halnya mungkin kampus, itu biasanya dicek-cek Bu, tapi nggak ngeceknya pun nggak sampai ke kuantiti kecil-kecil gitu, enggak. Ya kan kalau sama pemerintah itu kan kita dicek benar-benar dari gambar itunya ya kan, di gambarnya 2 meter, di lapangan 2 meter apa 1,9 nih kan kayak gitu. Nanti selisihnya kita kembalikan kan, harus kalau misalnya terselisih misalnya di gambar yang kita gambar itu 2,1 ternyata di realisasinya 1,9, 2 meternya itu harus kita kembalikan kan kayak gitu. Betul. Gitu. Kalau di negeri kan di pemerintahan kan kayak gitu kan. Jadi ada uang, dan selalu ada sih selama pengalaman saya gitu kan, ada uang yang harus kami kembalikan ke pemerintah lagi gitu loh, dengan selisih-selisih seperti itu yang kayak gitu. Itu kalau di swasta nggak ada ya. Kan pinjam dulu kan, bentar kan, hilang kan. Cepet ya. Jangan. Hilangin terus udah. Akan ada audit dari pemerintah atau BPK juga mungkin gitu. Oh gitu. Ya, karena kebetulan kalau high rise dan lain sebagainya kita nggak kerjasama dengan pemerintah, hanya untuk seperti MRT atau. Nah, MRT kalau kemarin saya pernah nyoba. Mau daftar MRT kan. Itu kan harusnya hubungan sama pemerintah kan. Itu berarti nanti. Iya. Bu, suaranya kecil Bu, maaf. Kecil ya? Iya. Saya pernah, dulu pas awal-awal lulus itu daftar ke Shimizu tapi mau proyek MRT gitu kan. MRT itu kan berarti berhubungan dengan pemerintah kan. Berarti seperti itu. Betul, mungkin Bu. Ada ya kalau untuk MRT ya? Iya Bu, tapi pemerintahan di sini kan nggak langsung PUPR ya Bu ya. Kalau mereka itu sebenarnya kan pemerintah hanya sebagai penengah, di mana dananya itu dari Jepang juga ya Bu ya. Iya sih. Jadi mungkin auditnya juga dari Jepangnya juga, dan Jepang sama Jepang itu biasanya sudah saling mengerti, mereka ada segini laporannya. Jadi mungkin ada, tapi nggak se ekstrim yang di PUPR dengan proyek pemerintah gitu, ke kontraktor lokal gitu ya. Mungkin itu sih kalau saya lihat, tapi saya belum pernah soalnya berhubungan dengan pemerintah ya. Kan pemerintah ya Bu. Kayak Adikarya, Wika, itu kan akan sama bentuknya seperti Shimizu kan berarti kan. Iya, betul Bu. Saya pernah dapat cerita dari teman saya di Kalimantan jalan. Dia itu
rekanan Shimizu ya, BCK ya, Bank Cipta Kontraktor rekannya. Dia pernah cerita ke saya bahwasannya proyek itu udah selesai 2 tahun, tapi dia baru dipanggil lagi untuk audit. Ya itu kayak Ibu bilang tadi. Kemungkinan ada, tapi ya biasanya mereka ngelihat dulu ya kali ya Bu ya. Ini apa proyeknya logis atau enggak gitu. Jadi udah 2 tahun dia dipanggil lagi buat ngecek dan data-datanya udah hilang dan sebagainya gitu. Oke, terakhir apa kalau Ya, K3 Bu. di proyek swasta, Ya. K3 di proyek swasta dianggarkan atau tidak, ya kan? Lalu prosesnya di proyek swasta itu bagaimana gitu? Proses pembuatan apa nih Bu? Ya dari anggarannya gitu kan. Gitu ya. Baik, Bu. Karena ini yang sebagai pemikiran saya adalah K3 ini kan jarang dimasukkan ke dalam anggaran ya. Ya. Kalau untuk kebetulan saya punya pengalamannya cuma di proyek di pemerintahan ya. Ya. Jadi di proyek pemerintahan itu kita tidak boleh memasukkan angka K3 gitu. Angka K3 di dalam untuk lelang. Di lelang itu tidak ada diberikan untuk K3-nya, nggak ada yang kayak gitu. Nah, untuk kalau proyek swasta apakah K3 itu masuk ke dalam perhitungan rancangan anggaran biaya atau kalau tidak, K3 di swasta itu kan biasanya lebih lengkap ya dibandingkan di proyek pemerintahan ya. Nah, itu diambil alokasi dari mana kayak gitu. Jadi gini Bu, pada saat kita ke owner, kita biasanya biasanya kan pekerjaan itu ada 2 tipe, direct sama indirect ya Bu ya, langsung atau secara tidak langsung. Yang saya bilang tadi preliminary. Biasanya kalau pada saat mencari atau pertama banget, itu kita nggak kelihatan Bu. Jadi dia itu sudah terselubung dalam unit price-nya Bu. Seperti itu. Untuk K3-nya. Jadi pada saat kita mendesain budget untuk ke owner, K3 itu nggak secara langsung terlihat, tapi dia sudah masuk dalam keuntungan atau sebagian dari unit price, misalnya 10 atau berapa persen gitu Bu. Jadi tapi owner mewajibkan karena rata-rata kontraktor Shimizu dia itu safety-nya luar biasa banget. Saya selama bekerja maupun dari KP sampai sekarang, dari STM saya bekerja itu saya benar melihat bahwa di Shimizu salah satu yang menomorsatukan tentang safety. Jadi setelah dapat budget dari owner itu Bu, saya langsung memberikan arrangement budget Bu. Kebetulan itu tugas saya juga, saya membuat budget untuk pelaksanaan di lapangan. Jadi pekerjaan yang tadinya itu saya bagi indirect and secara langsung dan tidak langsung dia masuk ke prelim ini. Jadi saya memang ada anggaran tersendiri untuk safety itu ada Bu. Seperti itu. Jadi mungkin kalau di owner dia itu terselubung dalam unit price. Jadi memang ada pekerjaan prelim sendiri, tapi di situ nggak secara langsung menyatakan bahwasannya budget itu untuk safety. Tetapi kita sudah harus membudgetkan bahwa 1 miliar pekerjaan di dalamnya harus sudah ada safety. Jika kalau dulu pulang dari itu kita nggak bisa. Gitu. Halo Bu Sally. Oke. Halo. Ya berarti seperti itu. Sama ya, berarti hampir sama ya berarti ya. Iya. Jadi kelihatannya nggak ada Bu. Tapi kalau sebenarnya kita melihat dari secara awam gitu kan ngelihatnya, karena banyak mahasiswa saya yang K3 tuh pada tanya, loh Bu kalau ini ada dana semua kok di RAP nggak ada RAP K3-nya yang kayak gitu. Padahal kan untuk K3 kan juga cukup besar, katanya kan seperti itu. Betul sekali. Jatuhnya itu temporary material ya Bu. Jadi jadi masuknya itu kan peralatannya itu di temporary material. Jadi nggak secara langsung kita budget for safety. Nah, di dalam temporary material biasanya kalau saya ngebudget itu dalamnya saya sudah ini buat helm rompi itu saya sudah jelasin semua di situ. Gitu. Baik, monggo yang lain silakan mahasiswa yang mau bertanya. Ya, silakan teman-teman. Kali ada yang mau bertanya, waktunya udah bentar lagi nih. Ayo.
Ya, nggak usah sungkan-sungkan ya rekan-rekan mau bertanya dari apa Menkon juga atau pengalaman lainnya, is okay, no problem. Silakan. Permisi Mas Arhat, Mas Teddy, monggo Mas. menindaklanjuti yang tadi saya tanyakan. Untuk misal variation order, misal kondisi kontraktor ini di kontraknya tadi kan, misal ada keterangan tidak ada eskalasi harga. Iya. Cuman ternyata kontraktor tetap kekeh nih untuk minta eskalasi harga. Saya pernah pengalaman itu ada yang dibuatin SPK baru. Apakah itu bisa? Ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, itu tergantung dari sifat owner. Owner itu keras atau enggak. Kalau yang saya kembalikan lagi ke saya ke Subkon, kalau saya pasti saya lihat secara bijak ya, itu layak atau enggak. Seperti itu. Biarpun masih di luar kontrak, tapi kalau itu keadaan yang tidak mungkin, itu bisa dimungkinkan. Seperti itu Mas Dedi. Jadi kembali ke owner masing-masing, kembali ke kontraktor masing-masing, apakah mereka bisa melihatnya itu secara bijak atau enggak. Mereka melihatnya terpaku pada kontrak atau enggak. Eskalasi harga itu dimungkinkan. Tapi pengalaman saya sejauh ini dari beberapa kontrak yang saya alami itu jarang sekali ada perubahan harga secara maksudnya terang-terangan ya. Kontraktor dari Ciputra Internasional maupun Agung Podomoro dan sekarang Dharma Tatemono itu mereka jarang sekali. Apalagi yang COVID kemarin itu pastikan perubahan harga tinggi, minimal di luar harga di luar apa ya harga apa namanya bukan vaksin apa yang nyodok hidungnya apa itulah apa maksudnya yang buat itu loh buat COVID ngecek COVID itu loh apa ya itulah pokoknya itu ada semua biaya yang kita masukkan ke owner itu nggak semua disetujui hanya cuma sebagian saja yang disetujui jadi kembali ke owner masing-masing itu bisa dimungkinkan kalau ownernya bisa mengerti kondisi gitu. Baik Mas. Nah, ya, apakah ada pertanyaan lain? Monggo, silakan. Bu Seli? Halo Bu Seli? Ya Mas, Berarti ini semester 3 atau 4, Bu? semester 2. Oh, 2. Saya kira Menkon itu berarti ada 3 ya, Bu? Ya? Kalau nggak salah ya? 2. Menkon 1? Ini Menkon 2. 1, Menkon 2. Oh, Ini 2. Menkon 1 yang sekarang. Oh iya, iya. Berarti nanti di semester 5-an itu ya, Bu? Ya? Yang udah nggak ada kan sekarang? Yang Nggak ada. Oh, nggak ada. Ya, 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 ya. Saya kira Iya, jadi ada manajemen proyek 1, manajemen proyek 2, metode pelaksanaan proyek. Oh gitu, iya, iya, iya. Berarti nggak seperti kami dulu ada penjurusan lagi gitu, udah jarang ya Bu ya? Nggak ada, sekarang Kampus Merdeka ya? Sekarang kampus Merdeka, jadi mereka mau milih kemana aja, ambil apa Boleh. aja itu diperbolehkan. Iya, iya. Baik, Nanti kita diskusi itu Hat di tanggal 23 April Hat, saya ngajak temu alumni tuh Hat. Oh iya, 23. Karena kita mau. Berarti, iya, iya. Hari Sabtu ya Bu ya? Rencananya saya mau ngajak para alumni buat ketemu buat bahas itu karena kita mau membahas tahun depan itu ke akreditasi lagi. Oh itu siap. Saya siap aja kalau Sabtu Minggu insya Allah siap. Iya. Ya, Baik, ada yang lain? Gimana yang lain? Kalau komunikasi dengan pengawas, Hat, bagaimana? Iya, kalau kita tuh di Shimizu jarang kita nge-hire pengawas, Bu. Semua dari kita sendiri gitu. Jadi ada sistem design and build ya yang mungkin saya nggak jelaskan di sini. Jadi perencana kita, pelaksana dan pengawas kita juga.
gitu Bu. Jadi semuanya baik kita, karena memang itu kalau untuk pengawas sendiri biasanya manajemen konstruksinya ownernya itu nggak mau, nggak ada gitu, langsung dari owner maksudnya gitu. Jadi nggak mereka meng-hire third party atau apa orang lain atau subkon lain untuk apa involve itu enggak Bu. Gitu. Untuk proyek yang saya di Simizu rata-rata gitu semua Bu. Jadi langsung ownernya aja datang langsung gitu. Mungkin ada staffnya cuma 1-2 orang ngawas lapangan, ngecek project apa ngawasi project aja gitu. Untuk Berarti kalau mau lebih ngecor lebih itu gimana Bu? ya, lebih apa namanya, ketat yang swasta kayak Adi yang Adikarya, terus Waskita Karya yang gitu-gitu ya. Ketat atau enggaknya sih Enggak, mungkin maksudnya karena ada apa kategorinya sistem ada organisasinya lebih ya lengkap, sistem lebih organisasinya lengkap. lengkap betul Bu. Lebih lengkap kalau di nggak tahu ya karena Shimizu ini pribadinya mereka mengerjakan sesama Jepang ya Bu. Jadi mereka nggak mau nge-hire orang lain lagi gitu Bu. Mereka mungkin nggak percaya apa gimana buat nge-hire pengawas lagi, mungkin buang-buang uang menurut mereka ya. Saya nggak tahu juga alasannya kenapa. Kan Jadi kalau di proyek pemerintahan kan ada pengawas, ada tapi wajib pengawasnya pun dari owner, dari pemerintahan juga, kan jatuhnya kan ya gitu. Kan betul Bu. kalau dari apa namanya, teorinya manajemen konstruksi kan kayak gitu kan Betul, harusnya nggak boleh kan yang kayak gitu ya, gitu. Kita harus tapi di sistem organisasinya masing-masing yang kayak gitu betul, gitu betul. kan. Gitu. Intinya nggak ada third party ya Bu ya. Pengawas pun Ya, itu hanya dari mereka internal ownernya pengawasnya gitu. Jadi nggak mereka setiap hari datang ngawasin apa, misalnya pasang besi kan kalau di perusahaan atau kontraktor umum kan ada ya Bu yang ngawasi. Oh kalau mau ngecor izin gitu. Kalau checklist iya dulu. checklist gitu. Kalau saya di Multicon ada Bu, tapi kalau di Shimizu nggak pernah, jarang ada seperti itu Bu. Malah Jarang ya. beberapa proyek iya nggak ada dari mereka untuk mereka lah pokoknya. Kalau sistem itu, sistem pelaporan harian, mingguan, bulanan. Ya, kalau seperti itu kita laporkannya setiap minggu biasanya dari semua tim kita melakukan sebelum hari Jumat ya Bu ya, kita melakukan summary, kita kasih ke PM, kemudian PM itu melakukan pelaporan ke kantor pusatnya di Jakarta juga gitu. Kalau untuk pelaporan ya. Jadi semua tim, misalnya saya masuk dalam procurement team, ada tim dari QC juga, kita memberikan satu laporan yang dimana harus selesai itu minimal Sabtu itu harus sudah terselesaikan, dan di hari Senin itu kita sudah PM atau DPM itu mengirimkan laporan itu ke Direktur Perwakilan Shimizu di Indonesia. Halo Bu. Oke. Iya. Baik, yang lain nggak ada yang mau bertanya? Mas Mirda, Mas Hamdani. Izin bertanya. Ya, silahkan. Ya, Mas Vicky ya ini. Ya. Ini yang mengenai yang apa K3 tadi, Mas, kan di apa di subkontraktor itu ada K3 kan, Mas? Iya, betul. Nah, di ownernya tuh ada juga K3-nya, Mas. Oh, maksudnya staf yang bertugas sebagai K3 ya? Biasanya sepengalaman saya dari pihak owner sangat jarang sekali ada K3. Jadi K3 itu hanya untuk yang Menkon. Jadi Menkon yang nge-hire K3 untuk mengawasi pekerjaan kontraktor. Terus pertanyaannya, subkon apa ada enggak sih? Ada juga. Biasanya pekerjaan besi, steel itu kan tinggi ya, atau apapun itu yang di high rise itu mereka ada K3 juga. Karena nggak semua K3 kita itu bisa menghandle pekerjaan keseluruhan. Kita mungkin part-part besar gitu. Kecil-kecil per pekerjaan itu subkonnya biasanya ada juga. Itu untuk istilah K3 di subkontraktor itu kan masuk ke jabatan HSE-nya itu, Mas, atau ya HSE. HSE gitu maksudnya saya. HSE. Jadi yang baju merah itu ya biasanya itu. Nah, ya itu mereka punya. Tapi kalau untuk pekerjaan kayak pengecoran gitu nggak akan ada HSE-nya. Biasanya pekerjaan yang tingkat kecelakaannya atau resikonya tinggi itu biasanya mereka menambahkan biaya K3 ya. Subkon itu biasanya masukin dalam bentuk
membayar orang yang tersertifikasi K3 itu atau HSE itu. Dan misal ini Mas ya, ada Ya. kecelakaan kerja nih di subkonnya, terus owner bertanggung jawab nggak Mas di situ Mas? Atau Tidak. itu murni untuk subkon? Jadi enggak. Jadi kita itu ada dalam kontrak kerja selain PPN, PPH. Kalau PPN itu kan 11% ya. Tahun tanggal April kemarin kita biasanya 10%, 11%. Kemudian PPH itu tergantung jenis pekerjaannya. Ada terakhir lagi BPJS Ketenagakerjaan. Besarnya itu 0,16% dari total pekerjaan yang dipotong dari SPK gitu. Nah, jadi ketika ada pekerjaan nanti tercover oleh itu BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Dan semua kontraktor asing maupun lokal jika di Indonesia wajib ada tunjangan itu, ya. Kan banyak yang ilegal ya sekarang ya. Jadi orang meninggal nggak ada santunan atau ke rumah sakit nggak ada biaya, itu karena nggak ada BPJS Ketenagakerjaan. Baik, itu saja mungkin Mas. Terima kasih Mas Vicky. Ya, ada yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lain mungkin bisa kita cukupkan Mas Arhat. Iya. Kebetulan waktu Terima juga kasih, Bu sudah Jalil. selesai. Nanti kita ketemu lagi minggu depan gitu ya Mas Arhat ya. Iya, betul, dengan materi tentang struktur organisasi ya untuk dunia konstruksi khususnya kontraktor seperti itu. Mungkin sedikit ilmu manajemen tentang manajemen perencanaan dan lain-lain saya masukkan begitu. Jadi saat ini kita lebih ke hal yang kecil, nanti minggu depan kita lihat lebih ke sesuatu yang lebih luas. Baik, terima kasih Mas Arhat. Mungkin ada mau ditutup Mas Arhat? Ya, Ibu aja yang nutup, kebetulan Ibu yang buka. Saya tidak ada yang saya tambahkan, saran-saran sudah saya tambahkan, mungkin minggu depan aja. Semoga hari ini yang saya berikan bisa bermanfaat rekan-rekan semuanya angkatan 2021 ya. Semoga bermanfaat juga nantinya sebagai bekal di atau insight ya, secerca insight itu di dunia pekerjaan seperti apa. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih Mas Arhat atas waktunya hari ini. Terima kasih kepada mahasiswa yang telah hadir hari ini. Alhamdulillah kuliah manajemen proyek 1 kita telah selesai di pertemuan 9 ini. Terima kasih Mas Arhat atas ilmunya. Semoga nanti Mas Arhat dan mahasiswa lainnya itu bisa mendapatkan ilmu yang banyak di dalam yang diberikan oleh Mas Arhat hari ini. Untuk mahasiswa nanti Mas Arhat minggu depan mungkin bisa dikasih evaluasi ya ke anak-anak ya, bisa tugas atau apa, nanti bisa saya bantu dengan koreksinya dan lain-lainnya. Nanti sebagai saya diskusi lagi. Ya, sebagai capaian untuk anak-anak bahwa yang diberikan Mas Arhat ini tercapai, bisa terukur tercapaiannya di mahasiswa seperti itu. Terima kasih pada Mas Arhat Hartadi yang telah hadir hari ini. Terima kasih pada mahasiswa mata kuliah manajemen proyek 1 yang telah hadir. Mungkin kuliah hari ini kita cukupkan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.